Bab 309. Harta karun di kepala Raja Paus Setan Laut Dalam. Bahkan Tang San sendiri telah mengabaikannya, karena setelah berhasil melewati pengadilan ke-8 Saagot, dia semakin merindukan untuk menjadi Saagot. Mereka sudah lama ditahan di sini, dan Tang San juga merasa gugup tentang apa yang dikhawatirkan Dai Mubai sebelumnya, bahwa Qian Rengsui akan pergi ke medan perang. Keluarga dan teman-teman mereka semua ada di sana. Ketika Xiao Bai memperingatkannya sekarang, dia ingat bahwa Raja Paus Iblis Laut Dalam ini mungkin masih memiliki sesuatu untuknya. Xiao Bai pasti tidak akan berbicara tanpa berpikir. Sebagai binatang iblis tipe ikan lainnya, dia memahami Raja Paus Iblis Laut Dalam bahkan lebih baik darinya. Mengangguk ke Xiao Bai, Tang San tersenyum. Terima kasih banyak. Meskipun dia masih agak bingung dengan situasinya saat ini, setidaknya dia sudah lulus uji coba ke-8 Saagot. Segala sesuatu setelah itu harus menunggu sampai mereka mencapai Pulau Saagot. Meskipun membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam dan menyerap cincin rohnya itu sulit, itu masih berjalan relatif lancar, setidaknya semuanya selesai sesuai rencana tanpa terlalu banyak kesulitan. Terutama setelah kekuatan rohnya naik ke peringkat 99, Tang San yakin bahwa dia setidaknya tidak akan terbunuh bahkan jika dia bertemu Qian Rengsui. Tentu saja, itu di bawah premis bahwa medan perang berada di atas lautan atau di hutan. Melonjak, kekuatan roh yang melonjak langsung dimasukkan ke dalam Saagot Trident. Meskipun senjata ilahi ini tidak dapat menampilkan kemegahannya yang tepat, dengan kekuatan roh Tang San yang sangat besar serta pelepasan Kaisar Perak Biru, cahaya keemasan yang intens langsung memenuhi Saagot Trident, membuat ketiga bilahnya berkilau lagi. Raja Paus Iblis Laut Dalam layak menjadi binatang roh sejuta tahun. Meskipun 7 hari telah berlalu saat berendam dalam air laut, tubuhnya hanya sedikit membusuk. Selain itu, setelah Tang San melompat, dia menemukan bahwa di wilayah laut ini sudah ada hiu putih besar roh iblis di mana-mana. Jelas Xiao Bai telah menggunakan beberapa metode khusus untuk memanggil klannya. Jika tidak ada yang lain, dia pasti sangat enggan untuk meninggalkan tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Meskipun mereka telah menyerap sebagian besar energinya tepat setelah mati, beberapa masih tetap ada. Juga menambahkan bahwa tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam berada di dekat tingkat dewa, ada manfaat besar bagi hiu putih besar roh iblis untuk dimakan sedikit. Dapat dengan mudah dibayangkan bahwa, setelah sedikit bekerja, kekuatan klan hiu putih besar roh iblis akan meningkat secara substansial. Xiao Bai bahkan mungkin melanggar batas usia binatang roh 100.000 tahun dan menjadi penguasa laut sejati. Hanya saja, Xiao Bai telah melindungi kepala Raja Paus Iblis Laut Dalam dengan sangat baik, hanya memakan dagingnya. Peringkat 99 kekuatan roh meletus, dan tanpa perlu kemampuan roh apapun, hanya kekuatan fisik dan kekuatan roh yang tertanam dalam Saagot Trident, bila utama yang tajam menusuk langsung ke arah kepala Raja Paus Iblis Laut Dalam. Dari samping, berhati-hatilah. Xiao Bai buru-buru memperingatkan. Tang San mengangguk di udara, menggeser Saagot Trident sedikit dan menusuk insang Raja Paus Iblis Laut Dalam. Ini adalah bagian yang relatif lemah dari tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam untuk memulai, dan sekarang setelah kehilangan pertahanan energinya, Saagot Trident dengan mudah memotongnya, menyebabkan suara percikan lembut. Pergelangan tangan Tang San berputar, dan dia terbang ke samping di udara. F-O-R-C-I-B-L-Y memotong kepala Raja Paus Iblis Laut Dalam, mulai dari luka pertama. Tanpa diduga, bau amis yang awalnya diharapkan Tang San tidak muncul, dan sebaliknya aroma yang kuat tercium dari lukanya. Menjadi yang terdekat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendusnya beberapa kali, dan segera memiliki perasaan yang menyegarkan. Hiu putih besar roh iblis di laut sekarang menghentikan gerakan mereka, tidak lagi berenang, secara bersamaan melihat ke arah ini. Bahkan mata Xiao Bai menampakkan cahaya yang agak haus. Saagot Trident terbalik, dan bagian atas kepala Raja Paus Iblis Laut Dalam terangkat. Seketika, cahaya keemasan memenuhi permukaan laut. Faktanya, tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam ini sangat besar, kepalanya sendiri lebih dari 10 meter persegi, mengangkat bagian atas tengkorak segera mengekspos otak paus di dalamnya. Meskipun tubuh paus itu besar, otaknya sangat kecil. Bahkan yang sekuat Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak terkecuali. Batas otak juga merupakan alasan penting kekuatan mentalnya tidak sama dengan Tang San. Saat ini, setelah itu kepala lebih dari 10 meter persegi dibuka, otak yang terungkap kurang dari 1 meter persegi. Tapi, aroma kuat itu terpancar dari dalam otak kurang dari 1 meter persegi itu.
Otak paus itu adalah emas murni, tampak lembab dan halus, seperti emas yang meleleh. Aroma yang intens sangat menarik. Dan di tengah otak paus itu tergeletak kepalan tangan seukuran, mutiara emas yang seluruhnya berwarna ungu. Meskipun otak paus itu sangat menarik dengan sendirinya, ketika dia melihat mutiara itu, Tang San tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia pernah melihat mutiara ketika dia membunuh Dark Devil God Tiger. Yang itu memiliki 3 warna, tetapi jauh lebih kecil dari yang ini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mutiara Dark Devil God Tiger tampak lebih spiritual, sedangkan yang ini seperti sesuatu yang mati. Namun, dalam hal energi yang dikandungnya, mutiara paus ini memiliki jauh lebih banyak. Sekilas, Tang San menemukan bahwa ini pasti harta surgawi. Suara Xiao Bai terdengar samar dari belakang. Otak makhluk roh laut di atas 100.000 tahun akan berevolusi, berubah menjadi obat khusus. Obat ini adalah tonik yang sangat besar bagi makhluk hidup manapun, dan terlebih lagi mengandung energi yang sangat besar, dan dapat memiliki banyak efek. Raja Paus Iblis Laut dalam ini berkultivasi selama 1 juta tahun, otak pausnya secara alami adalah hal yang baik. Apakah hidup atau mati, daging atau tulang, itu pasti harta karun. Adapun cara menggunakannya, itu terserah Anda. Anda membunuhnya, Anda pantas mendapatkan ini. Saya tidak takut memberitahu Anda, setelah Anda membantu kami membunuh Raja Orka Roh Jahat, saya diam-diam memakan otak paus Raja Orka Roh Jahat. Apakah Anda merasa saya sangat egois? Tang San menggelengkan kepalanya. Apa? Aku temanmu. Selain itu, saat itu saya sudah memiliki manfaat terbesar dari cincin roh dan cincin roh Evil Spirit Orca King keduanya. Apalagi otak paus itu, jika kamu mau, aku akan membiarkanmu mengambil yang ini juga. Benarkah? Xiao Bai menatap dengan heran. Tang San tersenyum lembut. Mengapa? Bukankah kata-kataku dihitung? Sambil menghela nafas, Xiao Bai menggelengkan kepalanya. Jangan pernah, aku menghargai niat baikmu, tapi lebih baik kamu menyimpan benda ini sendiri. Saya tidak bisa memilikinya. Bukannya saya bersikap sopan, hanya saja saya telah menyerap terlalu banyak energi luar baru-baru ini, itu sudah cukup untuk memajukan kultivasi saya selangkah lagi. Saya masih tahu apa artinya menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Ambillah. Dilihat dari otak Raja Paus Iblis Laut dalam ini, memakannya mungkin bermanfaat bahkan jika Anda telah menjadi dewa. Selanjutnya Anda harus pergi menerima warisan Seagot, ini mungkin dapat membantu Anda di langkah terakhir. Tang San mengangguk sedikit, menunjuk mutiara yang tergeletak di dalam otak paus. Apa itu? Sesuatu yang tumbuh dari otak Raja Paus Iblis Laut Dalam. Xiao Bai berkata dengan sedikit kosong. Entahlah juga, mungkin saja itu adalah sesuatu yang akan muncul dari kultivasi 1 juta tahun. Tapi mungkin diasumsikan itu adalah kondensasi pengaruh spiritual langit dan bumi yang diserap Raja Paus Iblis Laut Dalam selama bertahun-tahun, itu pasti harta karun. Sematkan dalam senjata, dan Anda mungkin bisa menempa alat ilahi. Mendengarkan Xiao Bai, Tang San tidak bisa menahan jantungnya agar tidak berkedut. Melihat rongga belah ketupat di Seagot Trident, dia menoleh untuk melihat rekan-rekannya. Dai Mubai tersenyum. Untuk apa kamu bersikap sopan dengan kami? Bahkan benda ini ada gunanya bagi kita, itu masih harus menunggu sampai kita mencapai Pulau Seagot. Senior Bosaiksi pasti akan menjelaskannya kepada kami. Cepat dan ambil, ayo pergi. Tang San mengangguk, melepas dompet angan-angan 100 harta karun dari pinggangnya. Menempatkan barang-barang obat seperti itu di dompet angan-angan 100 harta karun lebih cocok. Hanya otak paus yang terlalu besar, dan dia tidak memiliki wadah sebesar itu. Dia hanya bisa membersihkan ruang di dompet angan-angan 100 harta karun dan meninggalkannya di sana untuk saat ini. Meraih di udara dengan tangan kanannya, cahaya biru keemasan samar menutupi telapak tangan Tang San dengan rapat, menyebabkan kekuatan hisap yang kuat dari langit. Pertama yang terbang keluar adalah mutiara paus itu, dan ketika Tang San menangkapnya, aroma yang kaya menjernihkan pikirannya. Bernapas dalam-dalam beberapa kali, dia merasa nyaman yang tak terkatakan. Manik-manik paus itu hangat dan lembut, seperti kuning telur, jauh lebih besar. Meskipun terasa sangat hangat dan lembut memegangnya, permukaannya masih sangat keras, memotongnya terbuka tidak akan mudah. Selain itu Tang San samar-samar merasa bahwa mutiara paus yang hangat dan lembut tidak mengandung cairan, tetapi agak sangat lembut sepanjang jalan, seperti gelatin. Tanpa mempelajarinya lebih lanjut,
Tang San menempatkan mutiara paus di Wishful 100 Treasures Purse, dan kemudian meningkatkan kekuatan hisap dari telapak tangannya, menggunakan Controlling Crane Capturing Dragon. Dalam prosesnya, Tang San memancarkan cahaya biru keemasan yang melingkari lengannya, tangisan naga samar bergema. Lengannya sepertinya menghasilkan naga dengan kekuatan hisap paus, menghirup otak paus itu seperti aliran emas, menuangkannya langsung ke dompet harapan 100 harta karun. Berburu paus iblis laut dalam itu menyakitkan, tetapi hadiahnya sangat besar. Hanya cincin roh tingkat yang tidak diketahui dan tulang roh tubuh yang kuat membuat kekuatan Tang San naik sebagian besar. Ayo pergi. Dengan percikan, Xiao Bai terbang melewati Tang San yang terganggu, mendarat di air di depannya. Tang San tersenyum tipis, melonjak. Pada saat yang sama tangan kanannya terulur, dan seutas kaisar perak biru memutar pinggang Xiao Wu, menarik kekasihnya untuk mendarat di punggung Xiao Bai. Hiu putih besar roh iblis lainnya yang diinfuskan Tang San ke dalam energi Raja Paus Iblis Laut dalam dengan benang emas yang menguras juga satu demi satu membawa Shrek Seven Devils lainnya, berakselerasi bersama untuk bergerak ke arah Pulau Sagot. Xiao Bai bersandar di pelukan Tang San, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya diam-diam memegang pinggangnya. Ketenangannya membuat Tang San berpikir ada sesuatu yang aneh, Xiao Wu tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Xiao Wu, ada apa? Apakah Anda marah? Saya juga tidak ingin mengambil risiko, tetapi Anda tahu. Xiao Wu buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak marah. Aku tahu, kamu juga tidak berdaya. Jika Anda tidak tumbuh lebih kuat, bagaimana Anda bisa menghadapi musuh yang kuat? Aku hanya benci aku tidak bisa membantumu. Tang San meletakkan kekuatan di pelukannya, menarik tubuh lembut Xiao Wu ke arahnya, berbisik. Siapa bilang kamu tidak membantuku? Selama Anda berada di sisi saya, Anda adalah bantuan terbaik. Karena hanya dengan melihatmu aku tidak akan bingung, dan semua yang aku lakukan akan lebih berharga. Setiap kali saya berpikir bahwa, begitu semua krisis ini berakhir, saya dapat hidup dengan tenang bersama dengan Xiao Wu tercinta, hati saya dipenuhi dengan kebahagiaan. Hanya kebahagiaan untuk masa depan ini yang mendorong saya. Ketika saya dikejar oleh Qian Reng Sui, yang bisa saya pikirkan hanyalah Anda. Setiap saat saya berkata pada diri sendiri bahwa saya harus melakukan apa saja untuk bertahan hidup untuk Xiao Wu saya. Aku pasti tidak bisa membiarkanmu patah hati lagi. Jika saya tidak memiliki pemikiran ini untuk mendorong saya mungkin tidak dapat kembali untuk melihat kalian semua. Wah, mendengarkan pengakuan Tang San bukanlah pengakuan, tetapi kata-kata yang masih tulus. Tenggorokan Xiao Wu sepertinya tersedak sesuatu, memegang erat Tang San, matanya kabur. Tang San meminta maaf. Ini semua salahku, setelah kamu dihidupkan kembali, aku belum punya waktu untuk menemanimu. Xiao Wu, kamu tahu, aku benar-benar ingin menikahimu, menganggapmu sebagai istriku dengan upacara pernikahan termegah di benua. Ingat, ini adalah sumpahku padamu. Sebelum lebih lama lagi, setelah kerajaan roh dihancurkan, aku pasti akan menjadikanmu istriku. Kalau begitu kita bisa menghabiskan seluruh waktu kita bersama, oke. Kemudian, Anda dapat memberi kami beberapa anak, dan dimanapun Anda suka, kami akan tinggal. Batuk-batuk, aku tidak tahan denganmu, aku masih di sini loh, tidak bisakah kamu tidak begitu sapi? Xiao Bai memutar sedikit di bawah mereka. Hanya saja, matanya masih mengungkapkan kekaguman. Tang San tersenyum diam-diam, dan wajah Xiao Wu memerah, membenamkan kepalanya di pelukan Tang San. Penampilannya yang menawan, begitu cantik dan memikat itu tidak nyata, membuat Tang San agak bodoh. Dari daerah Raja Paus Iblis Laut dalam ke Pulau Sagot hanya mengambil hiu putih besar roh iblis suatu hari dengan kecepatan penuh. Melihat Laut Giok dan Pantai Perak lagi, Shrek Seven Devils semuanya memiliki perasaan bangga. Terakhir kali mereka datang ke sini seperti pencuri, menggunakan penghalang laut luas sepenuhnya dan bahkan berjalan di sini melintasi dasar laut. Pada saat itu bahkan yang terkuat dari mereka, Tang San, hanya memiliki kekuatan roh di 60 peringkat sesuatu. Tapi sekarang kekuatan Shrek Seven Devils telah mengalami perubahan berputar di langit dan bumi. Apalagi Tang San yang telah menjadi peringkat absolut puncak 99 Douluo, kekuatan roh yang lain semuanya telah berkembang pesat setelah menyerap energi Raja Paus Iblis Laut Dalam. Menghitung dalam hal level, Dai Mubai telah berubah paling sedikit, tetapi itu karena kultivasinya adalah yang tertinggi dari semua orang selain Tang San,
sekarang dia telah mencapai peringkat 88, sudah sangat dekat dengan judul Douluo. Dengan bakatnya, dia pasti akan naik menjadi judul Douluo muda jika dia berkultivasi secara normal hanya selama 5 tahun. Meskipun dia tidak seaneh Tang San, saat ini Dai Mubai masih berusia 30 tahun. Karena fisiknya, Oscar telah menyerap lebih sedikit energi, tetapi kekuatan rohnya masih pasti berkembang, mencapai peringkat 85. Sebagai master roh tipe makanan, mencapai level seperti itu sudah sangat menakutkan. Oscar percaya bahwa dia pasti bisa menjadi makanan judul Douluo, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Maka dia pasti akan memiliki sosis judul Douluo yang lebih kuat. Satu-satunya hal yang dia doakan adalah pasti tidak memiliki, ayah memiliki ulat, dan mantra semacam itu. Tidak peduli seberapa tebal pipinya, daya tahan mentalnya masih memiliki batas. Kekuatan roh Ma Hongjun naik satu peringkat lebih banyak dari Oscar, tentu saja karena kekuatan fisiknya bahkan lebih tinggi dan dapat menyerap lebih banyak energi Raja Paus Iblis Laut Dalam. Di peringkat 86, kekuatan serangannya bahkan lebih menakutkan, dan kekuatan api Phoenix juga meningkat di bawah pengaruh yang tak terlihat. Semakin tinggi levelnya, semakin jelas keuntungan dari roh tingkat pertamanya. Di antara 7 iblis Shrek, selain Tang San, hanya Dai Mubai yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Kekuatan roh Xiao Wu mencapai peringkat 80. Tentu saja, ini tepat di bawah sirkumsisi saat ini. Menurut perkiraan Tang San, jumlah energi yang diserap Xiao Wu adalah yang kedua setelahnya, dan kekuatan rohnya seharusnya masih bisa naik 3 peringkat lagi atau lebih. Dengan kata lain, setelah Xiao Wu mendapatkan cincin roh dan mencapai peringkat 81, dia langsung naik ke peringkat 84. Seperti ini, dia sangat dekat dengan yang lain. Ada satu hal yang tidak pernah dilupakan Tang San, Xiao Wu telah menerima uji coba tingkat 1 pertama di Pulau Sagot, dan uji coba ini akan berakhir setelah Tang San menyelesaikan 9 uji coba Sagot, dan sampai saat itu hadiahnya ditumpuk. Sangat jelas, hadiah dari uji coba tingkat 1 pertama Xiao Wu akan melampaui 7 percobaan tingkat pertama Ning Rongrong. Tang San ingat dengan jelas berapa banyak peringkat kekuatan roh yang diperoleh Ning Rongrong. Setelah dia menyelesaikan warisan, kekuatan roh Xiao Wu mungkin akan menyusul Dai Mubai. Kekuatan roh Ning Rongrong telah menembus peringkat 87, kedua setelah Dai Mubai. Meskipun dia belum menyerap terlalu banyak energi Raja Paus Iblis Laut Dalam, roh pagoda ubin kaca 9 harta karunnya benar-benar terlalu luar biasa, dan setelah melewati 7 percobaan tingkat pertama, peningkatan kekuatan rohnya juga lebih dari teman mereka. Kekuatan rohnya saat ini telah melampaui Ma Hongjun, mencapai tingkat yang lebih kuat. Kekuatan roh Zuzu King adalah peringkat 86. Kekuatan pribadinya tidak banyak di grup, tetapi sama sekali tidak lupa bahwa jika dia bergabung dengan Dai Mubai untuk meluncurkan Harimau Putih Neraka, bahkan peringkat 99 Tang San tidak berani mengatakan dia bisa mengalahkan mereka dengan cepat. Selain itu, kemampuan fusi roh ini akan terus tumbuh semakin menakutkan saat kekuatan mereka meningkat. Membulatkan kekuatan roh mereka hingga 80, dibandingkan dengan 6 tahun yang lalu mereka telah naik 20 peringkat, dan dengan puncak Douluo Tang San di sana, 7 iblis Shrek saat ini bahkan menantang sejarah mendalam dari semua kekuatan saat ini di Pulau Sagot. Faktanya, kerja tim dan pemahaman di antara mereka adalah sesuatu yang bahkan 7 penjaga Pulau Sagot Douluo tidak dapat dibandingkan. Mereka selalu berkultivasi bersama sejak mereka memasuki Akademi Shrek, dan sekarang lebih dari 1 dekade telah berlalu. Hubungan yang dihasilkan dari hidup dan mati bersama-sama sekali bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh guru roh biasa hanya dengan berkultivasi bersama hari demi hari. 7 iblis Shrek semuanya bisa mempercayai hidup mereka kepada rekan-rekan mereka. Kami akan meninggalkanmu di sini. Kita harus kembali untuk mencerna energi. Tang San, semoga beruntung. Setelah kamu benar-benar menjadi Sagot, aku akan memberi selamat kepadamu bersama dengan semua makhluk laut. Xiao Bai berdiri tegak di dalam air, melambaikan sirip depannya ke Shrek Seven Devils. Kemudian dia berbalik dan memimpin klannya kembali ke laut. Tang San menarik napas dalam-dalam, tangan kanannya memegang Sagot Trident, tangan kirinya memegang tangan Xiao Wu. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah istana Sagot. Meskipun itu diblokir dari pandangannya di sini, dia masih bisa memastikan kehadirannya dari jauh, seolah-olah itu memanggilnya. Pulau Sagot, Gunung Sagot, Istana Sagot. Saya, Tang San, telah kembali. Pencobaan terakhir mendekat,
Seagot, aku pasti akan memiliki kekuatanmu, mengembalikan kekuatanmu ke dunia ini sekali lagi. Dai Mubai melangkah berikutnya atau Tang San. Apakah kita segera pergi? Apakah kamu ingin istirahat sedikit? Pertanyaannya secara alami masuk akal. Sejak meninggalkan tentara Kekaisaran Surga Dou, Tang San hampir tidak berhenti. Berburu makhluk roh yang kuat di hutan besar Stardow, kemudian dikejar oleh tingkat Dewa Qian Reng Sui, hampir tidak berhasil melarikan diri ke laut, kemudian setelah hampir pulih dari pengaruh ledakan cincin, dia telah memulai pertempuran lain dengan Raja Paus Iblis Laut dalam jutaan tahun, ditambah akhirnya menyerap energi Raja Paus Iblis Laut dalam yang sangat besar. Jelas bahwa Tang San lelah. Melihat tatapan rekan-rekannya yang sangat prihatin, Tang San menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kemampuan pemulihan saya saat ini sangat kuat. Bahkan pergi sebulan tanpa tidur bukanlah masalah. Oscar menyeringai. Tentu saja, dengan sosis ulat kristal saya, tidak perlu takut akan cedera. Selain itu, jangan lupa bahwa San kecil itu aneh. Meskipun kita Shrek Seven Devils semuanya monster, dia pasti yang terbesar. Jangan tunda, bahkan jika kita istirahat itu harus menunggu sampai istana Sagot. Percayalah bahwa senior Bo Saixi tidak akan membiarkan San kecil memulai warisan jika kondisinya tidak aktif. Tepat ketika ketujuh orang itu bersiap untuk berangkat, tiba-tiba, Tang San mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam hutan di depan. Di hutan, satu demi satu sosok perlahan berjalan keluar. Melihat mereka muncul, Tang San dan rekan-rekannya tidak bisa menahan keterkejutannya. Secara keseluruhan tujuh orang melangkah keluar dari hutan, orang-orang yang pernah menjadi penguji mereka, dan terlebih lagi masing-masing menjaga pilar Seagot, tujuh penjaga Seagot Douluo. Mereka bisa disebut tulang punggung seluruh kekuatan Pulau Seagot. Dipimpin oleh Seagot Douluo Bo Saixi, kekuatan ini cukup untuk bersaing dengan Master Roh Kontinental manapun. Saat Dragon Douluo berjalan paling jauh di depan, enam lainnya mengikuti di belakangnya, perlahan maju bersama. Dilihat dari ekspresi mereka, Tang San tidak bisa menahan cemberut sedikit, karena dia menemukan bahwa ketujuh judul Douluo ini tidak terlihat terlalu baik, sedikit mengernyit dan dengan sedikit kesedihan di antara alis mereka. Apakah sesuatu telah terjadi di Pulau Sagot? Tang San dalam hati terkejut, dan buru-buru pergi menemui mereka. Senior, ini, saat Dragon Douluo membangkitkan semangatnya, tersenyum. Kami tahu teman-temanmu kembali dan datang menemuimu. Tuan Bo Saixi sedang menunggumu di Istana Sagot. Dengan arti kata-kata saat Dragon Douluo, akan sangat mengherankan jika sesuatu telah terjadi di Pulau Sagot, tetapi ada apa dengan ekspresi mereka? Tang San berkata dengan ragu. Senior Saat Dragon, apakah ada sesuatu yang terjadi di pulau itu? Ekspresimu sangat tidak sedap dipandang. Hati Saat Dragon Douluo bergetar, dan dia buru-buru mengendalikan pikirannya, berbicara dengan deferensial. Bukan apa-apa, kami hanya menunggu selama bertahun-tahun, misi penjaga kami akhirnya akan berakhir dengan warisan Anda, kami sedikit bingung, itu saja. Tang San kemudian mengerti. Ya, begitu dia mewarisi posisi Sagot, tidak perlu lagi ketujuh Douluo ini untuk menjaga pilar suci. Mereka juga akan terbebas dari misi mereka. Selalu diam-diam mengabdikan diri untuk menjaga pilar-pilar suci selama bertahun-tahun telah menjadi kebiasaan, dan sekarang mereka akan menjadi menganggur. Tidak heran mereka akan merasa tidak nyaman dan enggan. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk menghibur mereka. Tujuh senior, tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, kalian semua adalah landasan Pulau Sagot, tempat ini tidak dapat hidup tanpamu. Saat Dragon Douluo tersenyum dan mengangguk. Tuhan, tolong ikuti kami ke Istana Sagot. Dia sudah berbalik saat dia berbicara, dan saat tatapannya bertemu dengan penjaga pilar suci tujuh Sagot Douluo lainnya, senyum itu hilang, kesedihan yang mendalam melintas di sudut matanya. Tetapi pada saat itu punggungnya ke Tang San, dan Tang San tidak menyadarinya. Semua orang adalah guru roh yang kuat, dan ketika mereka membelakanginya, Gunung Sagot sudah terlihat lagi dalam 1 jam usaha. Gunung itu sepertinya tidak berbeda dari sebelumnya. Penglihatan Tang San sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan mengamati puncak gunung, dia melihat sosok dengan gaun biru tua, berdiri dengan tenang di puncak dan melihat ke arah mereka, Sagot Douluo Bo Saixi. Hanya saja, melihat Bo Saixi juga mengejutkan Tang San. Bo Saixi Tang San ingat, atau untuk mengatakan, dari pandangan pertama Bo Saixi tidak berubah dari wanita cantik yang tampaknya berusia 30 tahun, dia memiliki temperamen bergerak yang mulia,
anggun, lembut, pendiam, memberi orang perasaan yang tidak terjangkau. Kecantikannya adalah salah satu yang menggetarkan jiwa, namun tidak akan memberi orang pikiran yang fantastis. Tang San masih sangat ingat pertama kali dia melihat Bo Saixi, dalam gaun merah memegang tongkat emas, meninggalkannya dengan kesan yang sangat dalam. Tapi apa yang dia lihat sekarang adalah Bo Saixi yang sama sekali berbeda. Masih dalam gaun merah, tongkat emas itu, bahkan mata birunya sedalam lautan tidak berubah, tetapi, kulit mudanya telah hilang. Kulit keriput dan rambut beruban, dia tampak seperti satu di akhir tahun-tahunnya. Meskipun masih memiliki semacam perasaan yang tidak dapat didekati dan tak tersentuh saat dia berdiri di depan istana Sagot, penampilannya masih memberi tangan kejutan yang sangat besar. Jika kehadiran yang dia pancarkan tidak masih begitu kuat, Tang San benar-benar tidak akan berani percaya ini adalah kekuatan puncak Pulau Sagot, Sagot Douluo Bo Saixi. Apa yang terjadi? Mengapa dia berubah seperti ini? Dengan kekuatan Bo Saixi, dia bisa tetap awet muda selamanya pada dasarnya tanpa perlu berhati-hati, sampai saat dia meninggal. Tapi, kultivasinya tidak berubah sekarang, tetapi dia sudah tua, seolah-olah dia mungkin terbawa angin kapan saja. Tang San, aku sudah menunggu sangat lama. Ayo, suara samar datang dari Gunung Sagot. Meskipun jaraknya masih sedemikian jauh, suara Bo Saixi jelas mencapai telinga 7 iblis Shrek. Suaranya sangat tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hanya saja, dari Tang San yang tenang ini mendengar sikap apatis. Tang San memandang Seadragon Douluo dan yang lainnya, dan Seadragon Douluo melihat dari ekspresinya bahwa Tang San telah melihat Bo Saixi. Dia menggelengkan kepalanya ke arahnya sambil menghela nafas, tanpa mengatakan apapun. Mempercepat, mereka menuju ke Gunung Sagot. Tang San mengerutkan kening, menyusul rekan-rekannya. Mereka mencapai laut berbentuk cincin dalam sekejap. Laut berbentuk cincin itu bukan lagi cobaan yang mampu menghentikan mereka. Tang San hanya melonjak, 6 helai kaisar perak biru menembak keluar dan membawa rekan-rekannya untuk dengan lancar menyeberangi laut selebar 200 meter, mencapai kaki Gunung Sagot. Cahaya Sagot di Gunung Sagot masih sangat menyentuh, semua pemandangannya masih persis sama seperti saat mereka pergi. Pemandangan yang indah membuat semua orang merasa riang dan santai. Sayangnya, saat ini Tang San tidak keberatan untuk menghargai semua itu. Tanpa menunggu 7 penjaga pilar suci Sagot Douluo memimpin jalan, dia dengan tajam berakselerasi dan langsung menuju ke atas gunung. Hanya dalam beberapa lompatan, dia tiba di depan istana Sagot di puncak. Tang San secara alami tidak memiliki penglihatan yang buruk, tidak ada yang dia lihat sebelumnya yang berubah. Penampilan Bo Saixi yang sudah tua dan akhir hidupnya membuat hati Tang San sakit. Mengapa tetua yang telah memberikan seluruh hidupnya ke Pulau Sagot ini tiba-tiba? Bo Saixi diam-diam memperhatikan Tang San. Matanya yang jernih sepertinya melihat sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, seolah mencari sesuatu di wajah Tang San. Tang San juga tidak berbicara, membiarkannya mengawasinya. Dia ingin mengajukan pertanyaan, tetapi diawasi oleh mata Bo Saixi yang jernih dan tanpa cacat, dia tidak bisa membuka mulutnya. Yang lain juga tiba di puncak gunung. Saat Dai Mubai dan yang lainnya melihat penampilan Bo Saixi, mereka tidak bisa menahan tangis. Terutama Ning Rongrong dan Zhu Zuqing menutup mulut mereka. Hanya Xiao Wu yang tidak langsung bertemu Bo Saixi yang lebih baik. Tatapan ramah Bo Saixi menyapu semua orang. Apakah kamu sangat terkejut? Sebenarnya bukan apa-apa, penampilan tidak ada artinya bagiku. Anda menunggu di luar beberapa saat dulu. Tang San, ikuti aku. Ada beberapa hal yang harus saya jelaskan kepada Anda. Tang San mengangguk dalam diam, mengikuti di belakang Bo Saixi ke istana Sagot. Bo Saixi dengan santai melambaikan tangannya, dan kekuatan roh lembut perlahan menarik kedua gerbang besar itu, mengisolasi segala sesuatu di luar. Istana Sagot yang tidak ringan masih gelap, 7 platform masih persis sama. Setelah memasuki istana, Bo Saixi tidak berjalan lebih jauh ke dalam, melainkan langsung berhenti, minggir dan duduk bersila di samping pintu. Dia menunjuk ke seberangnya, memberi isyarat agar Tang San juga duduk. Tang San duduk saat dia bertanya. Melihat Bo Saixi, dia menarik napas dalam-dalam. Senior, penampilanmu saat ini, apakah itu terkait dengan kakek buyutku? Jangan bilang dia tidak mengerti niatmu. Sebagai puncak Douluo dari dunia saat ini, tidak ada musuh yang mungkin menyebabkan Bo Saixi berubah sebanyak ini. Dengan status Bo Saixi,
Bahkan jika dia benar-benar bertemu dengan kekuatan tingkat dewa, dia pasti akan mengorbankan hidupnya untuk melindungi Pulau Sagot, tetapi masih pasti tidak berubah setua ini. Dalam kesan Tang San, Bos Saixi adalah orang yang sangat bangga, jika tidak, dia tidak akan menggunakan metode semacam itu untuk menolak kakek buyutnya Tang Chen serta Qian Daoliu saat itu. Oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan untuk penampilannya saat ini. Itu pasti terkait dengan kakek buyutnya yang datang ke sini setelah mereka berpisah. Bos Saixi mencintai kakek buyutnya, satu-satunya pria yang dia cintai dalam hidupnya. Tang San juga hanya bisa memikirkan penjelasan semacam itu agar Bos Saixi berubah begitu banyak. Melihat Tang San, mata Bos Saixi menunjukkan sedikit senyuman, tetapi senyum ini bahkan lebih mengandung suasana hati yang aneh. Tang San, kamu sangat cerdas, dan aku juga akan berterima kasih. Anda akhirnya membiarkan saya melihatnya untuk terakhir kalinya. Saya sangat berterima kasih. Bahkan Tang Chen mungkin tidak berpikir bahwa kamu bisa menebak aku berubah seperti ini karena dia.